Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menuntun dan menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami, sampai pada saat ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Tertulis demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuoka dijuluki sebagai binatang paling bahagia di dunia. Penyebabnya sederhana, yaitu karena kuoka sangat sering tersenyum. Kuoka hidup di benua Australia dengan ukuran badan sebesar kucing. Dan setiap kali orang melihatnya, memotretnya, nampak kuoka menunjukkan wajah tersenyum. Senyuman di wajah menunjukkan kegembiraan. Cara yang mudah sebenarnya Tuhan sudah berikan untuk kita menjadi gembira, yaitu tersenyum. Tapi rupanya tidak sedikit orang yang lebih memilih untuk cemberut. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 ini dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini menyatakan adanya suatu korelasi atau hubungan antara kondisi hati kita dengan keadaan kesehatan tubuh jasmani kita. Hati yang dimaksudkan di sini bukan berkaitan dengan organ hati atau liver dalam tubuh, tapi berkaitan dengan pusat diri kita, pikiran kita. Adanya hubungan yang erat antara kondisi hati kita dengan kesehatan jasmani telah dibuktikan dengan berbagai penelitian medis. Telah terbukti bahwa orang yang selalu bersedih, yang selalu murung, dalam kekecewaan, dalam penyesalan, dalam kondisi duka, terus-menerus mengalami gangguan kesehatan jasmani. Dan ini diakibatkan tidak lain karena kondisi kekecewaan atau kesedihan membuat hormon stres kortisol menjadi meningkat dan mengurangi kekebalan tubuh, sehingga tubuh jadi lebih rentan untuk terserang berbagai penyakit. Kondisi kekecewaan dan kesedihan membuat pembuluh darah menjadi menyempit, mengganggu tidur, dan berbagai hal yang tidak baik lainnya. Bahkan dalam sebuah penelitian yang dirilis di sebuah jurnal medis dari Psikoeuroendokrinologi tahun 2019, dituliskan bahwa kesedihan, kekecewaan, perasaan duka cita yang mendalam menyebabkan inflamasi dan gangguan artritis, menimbulkan rasa sakit pada sendi-sendi tulang, serta menimbulkan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui penulis Amsal ini, bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebagai orang-orang yang beriman, kita semua hendaknya selalu bergembira dalam segala keadaan. Kegembiraan kita bukan disebabkan oleh situasi, tapi disebabkan oleh Tuhan. Dan karena itu kita akan tetap bisa bergembira, tetap bisa bersuka cita, meskipun keadaan sedang tidak baik, sekalipun ada masalah, walaupun ada pergumulan. Kita tetap akan selalu bergembira, karena kita percaya Tuhan selalu ada bersama kita dan memberikan pertolongan serta kepastian jalan keluar. Kita tetap akan selalu bergembira karena Tuhan yang adalah sumber sukacita kita, yang telah memberikan kita keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi berbagai situasi di hidup ini adalah selalu bergembira, bersukacita karena Tuhan kita. Mazmur 37 ayat 4 mengatakan, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Dan dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari miliki hati yang mengobati, yaitu hati yang gembira, sehingga membuat keadaan kita menjadi baik. Suasana penuh damai sejahtera. Kita sehat jasmani rohani. Ada berkat sukacita yang dilimpahkan Tuhan bagi kita. Tidak rugi untuk tersenyum dan bergembira. Jangan selalu bermuka murung dan cemberut, karena itu tidak baik bagi kesehatan kita. Bergembiralah, tersenyumlah, bersukacitalah karena Tuhan Yesus baik dan selalu baik bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam sukacita, hidup dengan hati yang gembira, karena hati yang gembira mengobati situasi kami, mengobati keadaan kami. Hati yang gembira, hati yang bersukacita, membawa berkat bagi kami, baik jasmani dan juga rohani kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus dan ingatkan kami untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Berkati kami, tuntun kami dalam segala aktivitas kami, agar kami senantiasa berkemenangan di dalam segala perkara. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.